Perkembangan umat kita dari waktu ke waktu, beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi, sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau Salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera datangnya dari Allah. Tapi tertuju kita menghadap Tuhan, mengharap ampunan serta ridhonya. Pada kali ini saya akan memberikan kesaksian. Nama saya Hirman Pasa, berasal dari Kota Kembang, Bandung. Pada saat itu saya menganut agama Islam karena turunan dari orang tua dan nenek moyang saya. Dan pada saat itu juga saya menjadi seorang pendidik di salah satu pondok pesantren di Kota Kembang, Bandung. Jadi pada saat itu saya sakit jantung, bahkan saya harus dirawat di rumah sakit Bromeos, Bandung. Dokter memutuskan saya harus dioperasi karena pada saat itu jantung saya bocor dan jantung saya itu udah biru sebelah. Nah, pada saat itu masih menganut agama Islam. Nah, di samping saya itu ada satu pasien jantung juga. Cuman itu orang Kristen. Yang nunggunya itu ibu-ibu setiap pagi, setiap siang, sore, bahkan setiap malam suka menyanyi dan memberikan doa kepada pasien itu. Seperti mana pujiannya? Seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Begitu saya mendengarkan nyanyian itu, alunan suara si ibu itu, jadi saya itu agak tenang. Tapi saya yakin bahwa kata-kata si ibu itu akan menyembuhkan penyakit saya. Saya belum percaya waktu itu karena saya agama Islam, bukan agama Kristen. Tapi saya baru yakin. Nah, langsung di situ udah 2 hari kemudian pasien sebelah saya itu meninggal. Oh, berarti saya juga akan meninggal. Karena orang jantung itu jarang hidup kembali kalau udah masuk ICU. Tapi saya waktu di dalam ICU itu sadar tetap gitu. Mendengarkan pujian si ibu. Nah, udah langsung gitu saya bilang, "Bu, tolong doakan saya, Bu." Si ibu jawab, "Pak, saya orang Kristen, kan Bapak orang Islam." Saya bilang, "Gak apa-apa, yang penting saya sembuh, Bu." Didoakan. Langsung si ibu itu naruh tangan di dalam dada saya sambil berdoa, "Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan sembuh." Di situ penyakit saya itu bukan hilang, tapi rasanya agak sedikit mengurang. Langsung di situ saya diputuskan sama dokter itu harus dioperasi. Pada saat itu 2 hari kemudian langsung pasien sebelah saya itu meninggal. Wah, saya juga bakal meninggal. Gitu pikiran saya. Karena di sebelah saya itu dia meninggal. Nah, udah 2 hari kemudian saya pas jatuh mau dioperasi, si ibu itu datang kembali. Kata si ibu itu kepada saya, "Pak, jangan takut, harus tenang, Tuhan pasti tolong." Tapi si ibu sebelum pulang menyimpan aqua di depan saya itu. Saya minum itu aqua, berkurang, saya dibawa ke lab, langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa, baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru
atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin lah saya bisa didemo. Nah udah begitu, langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta, langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran-ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah udah langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta, sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis. Saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun, masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis. Begitu ditenggelamkan, saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang, tapi yang saya nggak kenal, ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk. Saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu, gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Jadi apa sih yang berbentuk buku bukan, berbentuk Alkitab juga waktu saat itu saya belum mengenal benar. Nah langsung saya setelah dibaptis, langsung saya kembali lagi ke rumahnya Pak Pendeta. Jadi sampai saat ini saya sudah 10 bulan di rumahnya Pak Pendeta. Luar biasa Tuhan menolong saya. Cobaan, kritikan dari keluarga, bahkan sekaligus saya dibuang dari keluarga, bahkan istri tercinta satu pun minta dicerai, anak pun sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Yang penting saya punya Bapa, yang penting saya punya juru selamat. Karena waktu di dalam dulu itu tidak ada juru selamat. Ada juga syafaat. Ya, kalau syafaat itu kalau orang mau syafaat, disyafaatkan. Kalau juru selamat itu beda. Semua orang mengikuti dia pasti jalan. Mungkin ini yang dinamakan Shirathul Mustaqim. Jalan kebenaran. Saya pernah membaca di dalam satu kitab Tizan Daruri. Kalau di dalam Islam itu tauhid. Ya, kalau di dalam Kristen itu adalah teologi ketuhanan. Di situ di dalam Tijan dikatakan la ilaha illallah iku maujud, la ilaha illallah iku ma'bud. Kalau orang di masjid kan suka baca itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, iku maujud, yang berbentuk. La ilaha illallah iku ma'bud, tiada Tuhan selain Allah kecuali untuk diibadahan. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk wujudnya. Harusnya. Jadi namanya wujud berbentuk itu bisa dilihat, bisa diraba, itu berbentuk, itu wujud. Sedangkan dulu saya itu ibadah kepada Allah. Mana Allahnya itu nggak ada. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak punya tempat. Bukan di aras, bukan di surga, bukan di neraka. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Sedangkan Tuhan itu di dalam kata lafaz tauhid itu berbentuk mauzud. Nah di situ, jelas. Jadi sedikit-sedikit sampai saat ini saya menggali bahwa inilah jalan kebenaran. Luar biasa Ibu Bapak Saudara. Isa Al-Masih, juru selamat kita, itu adalah untuk menyelamatkan kita. Saya sudah 11 bulan berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya minta dukungan dan doanya. Semoga saya diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan saya minta doanya juga dari semua pihak untuk Pak Pendeta yang mengurus saya dan keluarganya. Semoga beliau ini diberkati. Jadi saya menghimbau, pesan dari saya, yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil, jangan sampai jadi palaf. Rugi banget. Kita tadinya dari naik taksi, naik ke beca. Memang semua juga kendaraan, tapi rugi banget gitu. Jadi tetap
Kita sampai mati pun, sampai kemanapun, sampai tua pun, diberikan cobaan apapun, kita harus kuat mengikuti Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah is the best bagi kita. Juru selamat bagi kita semua. Saudara yang terkasih, mungkin inilah yang saya perlu sampaikan. Jadi pesan dan kesan bagi saya untuk semua, yuk mari kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita jadi mu'alaf. Tuhan memberkati.